Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. المسلمين والمسلمات والمؤمنين
المؤمنين والمؤمنات على شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلام على شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام على شيخنا وربي أرواحنا يهدي يهدي بالخير الخير وإلى روح كذلك الشيخ زين الدين عبد العزيز المليمني الشافعي ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أن قليلي نبي أجنبي غير نحوي قلبي ودمي نحو حيض ولا أن روثي وبولي نحوي خفاس وإن كثرا ويعفى عن تركي طيور في المسجد وإن كثرا ما لم يتعمد ملاقاته من غير حاجة ولم يكن هو أو مماسه رتبا. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يشترط ذلك أي الطهارة عن قليل دم أجنبي غير نحو كلب وخنزير. Tidak menjadi syarat bersuci dari darah yang sedikit dari orang lain. Orang lain berdarah
sedikit. Kena kita punya apa? Kita punya baju atau kita punya badan, sedikit darah orang lain tadi dihukumkan najis, tapi najisnya najis yang dimaaf. Pengertian dimaaf bagaimana? Pengertian dimaaf, bila kita sholat maka sholat dihukumkan sah, gitu ya. Ada najis yang dimaaf, ada najis yang tidak dimaaf. Jadi bila ada orang yang berdarah, kemudian sedikit darahnya kena bagian tubuh kita atau kena bagian baju yang kita pakai, sementara darahnya adalah sedikit, maka bila keadaannya demikian, sholat kita dihukumkan sah. Kenapa demikian? Darah yang sedikit dari orang lain dihukumkan najis, tapi najisnya najis yang dimaaf. Ghairi nahwi kalbin wa khinzirin, lain halnya darah anjing atau darah babi, itu kan dimaaf. Ini kan najisnya ain, najisnya najis aini, materinya najis. Babi materinya dia najis. Anjing materinya dia adalah hukumnya najis. Jadi kalau seandainya kita lagi sembahyang kemudian kena darah dari anjing atau babi sedikit atau banyak, maka dihukumkan batal sembahyang kita. Kenapa demikian? Darah anjing, darah babi dihukumkan adalah sebagai najis mughalladhah. Wa qalili dami nahwi haidin wa ru'afin kama fil majmu'. Dan tidak menjadi syarat suci dari darah yang sedikit seumpama haid atau darah mimisan. Ada orang mimisan pas lagi sembahyang keluar sedikit doang, maka itu darah mimisan dihukumkan najis, tapi najisnya najis yang apa? Yang dimaaf. Salat dia bagaimana hukumnya? Sah nggak tuh? Sah. Kenapa demikian? Karena mimisan merupakan najis yang dimaaf. Atau pas kita lagi sembahyang kena darah haid sedikit doang dari perempuan yang haid, nggak sengaja kemudian sampai terkena kita punya baju atau kita punya badan sedikit doang, maka itu dihukumkan najis, tapi najisnya najis yang dimaaf. Salat kita dihukumkan sah. Jelas ya? Wa yuqasu bihima damun kharijun min sa'iril manafidi kal aini wal anfi wal udunaini. Dan dikias disamakan dengan darah yang kedua yang seperti atas, darah dari orang lain yang sedikit, darah dari haid atau mimisan yang sedikit adalah darah yang keluar dari lubang-lubang anggota tubuh kita yang lainnya, seperti mata, seperti hidung, seperti dua telinga. Pas lagi sembahyang dari mata kita keluar apa? Keluar darah sedikit, maka darah tadi dihukumkan najis, tapi najis yang apa? Yang dimaaf. Salat kita dihukumkan sah, tidak batal. Atau dari telinga kita, pas lagi sembahyang telinganya keluar apa? Keluar darah sedikit doang, maka darah yang keluar dari telinga kita dihukumkan najis, najisnya najis yang dimaaf, sholat kita dihukumkan sah. Ini sama ya, artinya semua darah yang keluar dari tubuh kita bila sedikit, bila sedang sholat, maka dihukumkan najis, najisnya najis yang dimaaf, dan sholatnya dihukumkan sah. Jadi nggak bakal ya. Pas lagi sembahyang rakaat yang kedua maghrib mimisan, ya sedikit doang, udah biarin aja sampai selesai. Kenapa demikian? Mimisan yang keluar tadi adalah darahnya hukumnya najis, tapi najis yang apa? Yang dimaaf, sholat kita dihukumkan sah. Wala an rawfi wa bauli nahwi khuffasin. Dan tidak menjadi syarat adalah suci dari kencing dan pup dari kelelawar, dari kampret ya. Wa in kathura, sekalipun kencingnya atau pupnya banyak, itu kan jadi masalah tuh. Jadi bila ada kampret bahasa kita ya,
Kita lagi sembahyang dikencingin sama apa? Sama kampret. Mau sedikit mau banyak maka sembahyang kita dihukumkan tidak batal. Tuh, gitu ya. Jadi tai kampret kemudian kencing kampret dihukumkan apa? Dihukumkan dia adalah najis yang diapakan? Yang dimaaf. Kok dimaaf? Karena dia banyak. Kalau sesuatu yang banyak menjadi masyarakat. Kita lagi sembahyang nih, pas lagi sembahyang tahu-tahu kampret lewat di depan apa? Depan pala kita, di atas pala kita. Kemudian dia kencing atau dia berak karena badan kita, maka itu kencing kampret atau tai kampret dihukumkan najis yang apa? Yang dimaaf. Sekalipun banyak, misalnya satu banyak gitu tainya, itu tidak masalah tuh, nggak masalah tuh. Jadi bukan bicara geli ya, bicara apa nih? Bicara batal nggak sembahyang kita. Kalau geli boleh batal sembahyang kita. Tapi kalau nggak geli, terusinnya sembahyang sampai apa? Sampai selesai. Belum tar lagi akhir terulangan ya itu akhir sabar kalian sabar sih. Ini ada nih terulangan. Ada ntar dikit lagi ada. Jadi subhanallah yang kita pengen tanya ulama udah jawab di kitab. Jadi semua hal masalah kasus yang kita hadapi ulama sudah jawab di kitab mereka semua. Jadi pertama itu dulu tadi. Jadi air kencing kampret, kemudian tai kampret dihukumkan apa? Dihukumkan najis, tapi najis yang apa? Yang dimaaf. Sekalipun tadi apa? Sekalipun banyak. Sama dengan tai laler, sama dengan kencing laler, sama tuh. Kita lagi sembahyang, kita kan jarang lihat kencing laler ya, pernah kan kita? Cuma ulama bahas ada tuh. Tahu-tahu kok bau. Tapi nggak ada binatangnya, mungkin laler nih kencing, atau ada tai kecil, mungkin apa? Laler lagi kencing, atau habis kencing, bekas kencing atau bekas berak dia. Nah ini bagaimana hukumnya? Sampai banyak yang sering perempuan bukannya, yang bukannya suka ada apa itu? Hitam-hitam tuh. Nah dia kemungkinan itu bekas kencing dari laler atau tai daripada apa? Lalar. Ini bagaimana hukumnya? Dihukumkan sekalipun banyak najis yang dimaaf dan sholat dihukumkan sah. Jelas ya? Nah ini yang mau tanya nih, gimana dengan burung gereja? Nah, ini ada di sini deh. Atau burung-burung yang lain ya, burung dara, yang sering burung dara. Wa yu'fa an darki tudurin fil masjid. Dimaaf najisnya najis yang dimaaf dari apa? Dari tai burung yang ada di masjid. Makanya di masjid dibilang burung gereja ya. Makanya di masjid itu burung banyak di masjid banyak itu, tapi dibilang burung apa? Burung gereja. Tahu sekarang nama itu burung gereja. Kamu dengar kalau ada burung begitu namanya burung apa? Gereja. Padahal dari istiqomah. Burung gereja juga, burung masjid ya. Gimana hukum tainya tuh? Maka dimaaf dari tai burung yang ada di masjid. Wa in kathura, sekalipun tainya banyak, dengan catatan malam yata'ammad mulaqatahu min ghairi hajatin. Pertama, enggak sengaja ngajak tuh, enggak sengaja ngajak kita injak tanpa ada hajat ya. Pas kita lagi sembahyang tahu-tahu ada tai apa? Ada tai burung keinjak sama kita enggak sengaja, itu dihukumkan najis, tapi najis yang ada yang dimaaf, sholat kita dihukumkan sah, nggak batal. Yang kedua, walam yakun huwa aidzar tuyuri aw masahu ratban. Tai burungnya atau orang yang menyentuhnya, menginjaknya nggak basah. Jadi syaratnya tai apa? Tai kering. Kalau basah batal sembahyang kita. Ingetin tuh. Pas lagi sembahyang diberakin sama apa? Sama burung, batal sembahyang kita. Kecuali tainya apa? Kering tuh burung, tapi jarang tai burung kering ya. Pasti basah dia tuh. Misalnya udah kelar berak lama sekitar berapa menit, kemudian sampai mengering, kaki kita kering,
Pas kita lagi sembahyang, injek tai burung yang udah apa tadi? Yang udah kering. Kaki kita juga kering. Maka itu tai burung yang sudah kering diinjek oleh kaki kita yang kering, dihukumkan najis, tapi najis yang apa? Yang dimaaf. Sembahyang kita dihukumkan sah dan tidak batal. Ingat ya. Yang penting tadi nggak sengaja ngajak injek. Yang kedua adalah masing-masing tidak apa? Tidak basah, tai burungnya tidak basah, dan juga kaki kita atau tangan kita yang pegang yang injak tidak basah, baru dihukumkan najisnya najis yang dimaaf. Ini kejadian kalau ente lagi pergi haji, lagi umroh misalnya itu. Tapi kalau hati kita baik, insya Allah nggak dibatalkan sama burung. Anda punya teman, dia pas keluar dari hotel bilang begini kalimatnya. Nanti takut diberakin burung. Ya Allah bilang mau ngomong begitu. Nanti takut apa? Diberakin burung. Dia nggak mau di luar tuh. Dia pengen di mana? Dalam yang ada atapnya. Dia bilang di luar aja nggak masalah. Dia bilang takut nanti diberakin burung. Nggak dapat tempat Allah kasih. Nggak dapat tempat yang ada apanya? Atapnya. Akhirnya kan mau ngomong kemana tuh? Ke tempat yang depan tuh, hampir di depan. Pas lagi pengen sembahyang, burung berakin. Allah, dibilang tuh, ya tuh. Yang diomongin langsung apa tuh? Langsung kejadian. Makanya itu kalau haji umrah, insya Allah berangkat ya. Nanti jangan ada macam-macam, ucapan atau di hati burung, jangan tuh. Kenapa demikian? Itu langsung konten Allah tahu ya. Jelas ya. Jadi kalau bila ada tai burung di masjid atau di mushola, kemudian keinjek sama kita, yang penting tadi nginjeknya nggak sengaja. Yang kedua adalah tai burung yang kering, atau kita yang injek yang megang juga tangan kita apa? Kering dua-duanya. Maka dihukumkan adalah najis, tapi najis yang dimaaf. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaah sekalian, seperti biasa sahabat tahun ya, saya undang antum semua jemaah istiqamah dan sekitarnya, laki perempuan ya, untuk menghadiri acara maulid sekaligus haul. Saya punya orang tua, saya punya kakek. Besok insya Allah hari Jumat pas tanggal merah tuh insya Allah. Kalau bisa antum habis subuh langsung apa? Langsung jalan tuh. Jadi jangan sampai jam 6 takut nanti gak kebagian tempat ya. Nanti minta antum yang punya istri silahkan bawa, yang punya anak silahkan bawa. Tanggal 5 besok, tanggal 5 pada subuh langsung berangkat kalau bisa. Paling lambat jam 6 udah sampai Bukit Duri ya. Ada Allah. Ya Rabbana tarafna li'annana tarafna asrafna wa ala naza ashrafna faqul alayna tawba tawsil kulla awla wassar lana عليه عبد الحق
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.